Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya Luluk Heriawan, mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP Kesumanagara, Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan kemampuan membaca cepat dan mengambil intisari suatu bacaan dari buku pendidikan Pancasila. Dimulai dengan karakteristik tulisan. Langkah pertama sebelum kita mulai membaca cepat adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis tulisan dan karakteristiknya. Umumnya karya tulis yang lengkap dan satu intisari seperti bukulah yang memberikan teknik membaca cepat. Akan tetapi karya tulis lain seperti jurnal yang tidak memiliki daftar isi ataupun majalah yang tidak memiliki satu intisari spesifik dapat juga diaplikasikan ke dalamnya. Sebuah buku secara baku memiliki judul di bagian depan, ringkasan di bagian belakang, dan daftar isi di bagian awal. Ini sudah cukup memberikan gambaran ringkas tentang isi buku tersebut, sehingga kita tinggal menetapkan informasi apa yang ingin kita temukan di dalamnya. Selanjutnya kita bisa melompat langsung ke bagian yang ingin kita baca. Setelah melihat letaknya pada daftar isi, untuk kemudian kita gunakan teknik membaca cepat pada bagian itu. Ringkasan isi dari karya tulis selain buku juga bisa kita temukan pada tempat yang berbeda. Misalnya pada sebuah jurnal, ringkasannya dapat kita temukan pada bagian abstrak. Sementara pada sebuah artikel di majalah, ringkasannya dapat kita temukan pada foto atau ilustrasi yang disertakan. Dan satu paragraf yang biasanya dicetak lebih besar dan mencolok. Kemudian teknik membaca cepat. Setelah kita mengetahui karakteristik suatu bacaan, maka ada beberapa teknik membaca cepat yang bisa kita lakukan. Akan tetapi sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa ada 5 jenis paragraf dari sebuah karya tulis, yakni argumentasi, deskripsi, eksposisi, narasi, dan persuasi. Masing-masing teknik membaca cepat yang dibahas akan lebih optimal bila diterapkan secara spesifik pada jenis paragraf tertentu. Teknik yang pertama adalah skimming. Teknik skimming dilakukan dengan cara membaca seluruh tulisan hanya untuk mencari gagasan pokoknya. Teknik ini lebih umum digunakan saat membaca tulisan yang bersifat argumentasi dan persuasi. Dalam tulisan argumentatif atau persuasif, kita seringkali hanya memerlukan kalimat utama menjadi landasan dari argumentasi ataupun persuasinya. Kemudian ada skipping. Teknik skipping dilakukan dengan cara mengabaikan bagian-bagian kalimat tertentu dengan tujuan mencari kalimat kunci yang kita butuhkan. Teknik ini lebih umum digunakan saat membaca tulisan yang bersifat deskripsi. Dalam tulisan deskriptif, seringkali ada bagian-bagian yang telah kita ketahui dari keseluruhan penggambaran, sehingga bagian-bagian tersebut dapat kita baca secara lalu saja. Dan terakhir ada scanning. Teknik scanning dilakukan dengan cara membaca seluruh tulisan untuk memahami intisari pembicaraannya. Teknik ini lebih umum digunakan saat membaca tulisan yang bersifat eksposisi dan narasi. Dalam tulisan ekspositif atau naratif, kita harus membaca secara cukup teliti untuk mengetahui apa intisari yang sedang dijelaskan ataupun diceritakan. Kemudian ketentuan dalam membaca cepat. Ada beberapa ketentuan dalam membaca cepat yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana mengoptimalkannya, apa saja yang perlu dihindari, dan seperti apa penilaian hasil membaca cepat yang kita lakukan. Saya merangkum 3 hal yang dapat mengoptimalkan teknik membaca cepat. Yang pertama adalah rajin membaca. Ketika kita rajin membaca, maka kita akan lebih mudah mengerti isi sebuah tulisan, terutama apabila intisari yang terkandung memiliki kemiripan dengan intisari yang dari tulisan lain yang pernah kita baca. Dengan demikian kita harus bisa terapkan teknik skipping. Yang kedua adalah dengan menggunakan alat bantu saat membaca, seperti telunjuk ataupun penggaris, untuk menutup kata-kata lain dan lebih memfokuskan penglihatan pada kata-kata yang akan dibaca. Lalu yang ketiga adalah dengan latihan membaca cepat secara teknis. Bagian ini tidak akan saya bahas lebih dalam, tetapi bisa pembaca telusuri langsung dari jurnal penelitian yang saya cantumkan pada daftar pustaka. Lalu saya merangkum 2 hal yang sebaiknya tidak kita lakukan saat membaca cepat. Yang pertama adalah tidak melibatkan aktivitas mulut ketika membaca. Baik membaca dengan bersuara ataupun hanya sekadar menggerakkan bibir.
Hal tersebut dapat memperlambat kemampuan baca cepat karena kecepatan mulut dalam membaca cukup lambat dibanding dengan kecepatan melihat dan memprosesnya di otak. Selain itu juga dapat menyebabkan kecenderungan untuk mengulang pembacaan ketika kita merasa tidak yakin akan pemahaman yang didapatkan. Dan yang kedua adalah jangan mengulangi pembacaan ketika ada bagian yang tidak kita mengerti, baik karena penggunaan kata-kata ilmiah yang tidak kita ketahui ataupun kesalahan teknis dari cetakan tulisan tersebut. Umumnya bagian yang tidak kita pahami tersebut tidak akan disignifikan terhadap informasi yang ingin kita dapatkan secara keseluruhan. Dan terakhir ada 2 kriteria penilaian untuk hasil membaca cepat, yakni kecepatan membaca dengan satuan kata per menit (kpm). Dan tingkat pemahaman isi melalui serangkaian pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan tulisan yang dibaca, untuk kemudian dinilai dalam bentuk persentase. Secara umum kecepatan membaca yang baik adalah yang lebih dari 200 kpm, dengan tingkat pemahaman lebih dari 75% pemahaman. Kemudian aplikasi pada buku Pendidikan Pancasila. Sesuai pembahasan sebelumnya, langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah gambaran awal tentang buku ini. Buku ini merupakan e-book sehingga tidak ada ringkasan di bagian belakangnya. Dengan demikian, gambaran isi buku bisa kita dapatkan dari judul dan daftar isinya saja. Kemudian karena saya membaca di tablet iPad, maka saya hanya bisa menggunakan telunjuk untuk mengulir halaman, bukan sebagai alat bantu baca. Setelah melihat daftar isi, maka pembahasan yang saya pilih diambil dari bab 2 bagian B, yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Karena bagian ini yang menurut presuposisi saya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sambil menggunakan stopwatch dari smartphone, saya menghitung waktu untuk membaca keseluruhan bagian ini. Setelah selesai membaca dan melalui proses perhitungan waktu, saya mendapati bahwa kecepatan membaca saya sekitar 220 kpm. Sayangnya dari apa yang saya baca tidak banyak informasi baru yang saya dapatkan, selain bahwa ternyata kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 5 jenis interaksi budaya yang dijelaskan pada bagian tersebut. Kesimpulan di atas saya tulis sesaat telah membaca cepat sekali saja. Setelah saya membaca secara komprehensif bagian ini beberapa kali lagi, apa yang saya simpulkan tadi cukup sesuai dengan pembahasan. Sekian dulu dari pemaparan mengenai membaca cepat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.